dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pak Yanian. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD lingkup Provinsi Lampung atau yang mewakili, Bapak Pimpinan OJK Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala BKKBN, Kepala Kantor Wilayah ya, BKKBN Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala UPT KLHK, ada PPHL, ada BPDAS, ada Pak Edi di sini bersama dengan Kepala Seksi yang baru, Kepala BBPR, Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Kepala Balai Penerapan Standarisasi BPISP Lampung, teman-teman UPT KPH, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Bank Lampung, Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian UNILA atau yang mewakili, para pimpinan perusahaan, ada Geothermal Energy, ada PLN Hulu, Ketua Persaki, pimpinan Haji, pimpinan NGO, ini ada banyak sekali. Kemudian ada beberapa perusahaan yang aktif juga di sekitar Hulu, ada Bukit Asam, ada PT Mitra Mondelez, ada LDC, ada JJF, ada Nestle, Konsorsium Bestari, dan tentu saja ini pelaku utama dari yang ditulis dalam buku ini adalah Koperasi Sri Kandi Maju Bersama dan teman-teman dari kelompok tani hutan, khususnya HKM Margor Kuntang. Akhirnya kita bisa sampai di titik ini, Pak Budi. Jadi setelah perjalanan panjang berdiskusi terkait dengan kopi kawasan hutan, kemudian akhirnya dari diskusi itu bisa terselenggara sebuah webinar series. Waktu itu sedang gencar-gencarnya pandemi COVID. Tapi kami tidak berhenti, bersama-sama dengan Ruko tidak berhenti untuk melaksanakan sebuah kegiatan seminar. Jadi waktu itu kita pakai kegiatannya secara virtual, berseris. Wah, itu pekerjaan lumayan itu, melelahkan. Tetapi semua bersemangat melakukan kegiatan itu, didukung oleh teman-teman generasi muda dan tentu saja teman-teman pelaku di lapangan. Setelah berkali-kali melakukan seminar, webinar itu, kemudian kita coba untuk melakukan banyak sekali aktivitas lapangan bersama-sama dengan Ruko. Terima kasih, Rumah Kolaborasi bisa terus bergerak bersama-sama, bersinergi untuk membina para petani. Mudah-mudahan langkah-langkah kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Bersama juga teman-teman dinas terkait yang lain, ada juga WCS Mbak, kemudian ada teman-teman NGO yang lain, ada teman-teman perusahaan juga, ada beberapa yang hadir. Kenapa? Karena ini terkait bagaimana pembinaan UMKM pada basis microfinance. Juga ada dinas terkait, ada dinas pertanian, dinas peternakan, juga ada Pak Idi BPDAS. Beliau ini juga banyak memberi masukan, saran dan lain-lain juga. Banyak memberi contoh bagaimana membina petani di lapangan sehingga menjadi sukses. Yang lain tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti kita floor saja forumnya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dibalik harumnya kopi Robusta Lampung, kalau buku ini lebih cepat prosesnya karena dibantu teman-teman Aliansi Jurnalis Independen. Lebih cepat karena resume dari kegiatan aktivitas selama pandemi. Teman-teman dari Persaki banyak mensupport kegiatan ini, tim Mbak Eni dan teman-teman pimpinan Persaki, pengurus Persaki, dan silahkan nanti ketika membaca buku itu dilihat-lihat bagaimana proses. Tapi mohon maaf, buku itu dicetak terbatas. Bisa membantu perekonomian rumah tangga, bisa memajukan pertanian di sana meskipun kita semua adalah ibu-ibu waktu itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan dukungan pihak-pihak yang telah mendampingi kami, Rumah Kolaborasi, WWF, Rangkuras Alien, dan seluruh yang sudah mendampingi kami di sana. Memang benar-benar kopi ini harus ada tutupan lahan. Itu untuk kualitas kopinya. Dan untuk membuat kopi itu, ini lagi-lagi cerita sedikit, mungkin enggak semudah yang sampai sekarang. Karena waktu membuat kualitas kopi itu, ya sebelumnya memang dicemooh sama teman-teman
buat kopi merah siapa yang mau beli, buat kopi merah ribet lah segala macam. Tapi alhamdulillah dari teman-teman kita itu baris dulu itu pertama cuma 8 orang Pak yang bikin kopi merah di KTH Marburg 6. Setuju juga yang dikatakan bahwa sekarang kita tidak bisa mengandalkan musim yang tidak tentu, ya kan, perubahan iklim. Jadi arahnya adalah ke depan kita menerapkan pola pertanian yang lebih ke arah regeneratif, Pak. Jadi memang benar kita mulai menanam banyak tumpang lahan, gitu ya. Beberapa tanaman yang sudah lebih dulu ada di petani itu kita coba akses dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungannya, Pak. Nah, ke depan kami melanjutkan proyek Kopi Plus di sana, gitu. Nah, mungkin ke depan juga akan menjadi kolaborasi juga mungkin dengan Ruko, karena sudah sering bertemu, diskusi, mungkin dengan BSIP juga ya, Pak ya. Sehingga akan ketemu nanti apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng di sana, Pak Kadis. Yang seperti Ibu paparkan dari sekian juta menjadi 1 miliar lebih dengan beberapa proses dan kesepakatan yang berkembang. Nah, mungkin maaf kalau saya salah, mungkin kedepannya itu sudah ada belum regenerasi dari penerus-penerus dari Bapak Ibu semua, karena kalau sedikit melihat perspektif dari gender, saya pikir ini luar biasa sekali.